Aku tahu siapa yang bikin aku begini. Suara Huda pecah di ruang tamu rumahnya yang luas, menggema sampai ke teras. Santri-santri yang duduk bersila di lantai menunduk, beberapa saling pandang dengan wajah kaku. Pak Sarman yang baru datang membawa buah tangan terhenti di ambang pintu. Ia menatap Huda yang duduk di kursi kayu besar dengan kaki dibalut kain putih. Wajahnya pucat, tapi matanya menajam penuh curiga. "Saya cuma mau menjenguk Pak Huda," ucap Sarman hati-hati. "Dengar kabar bapak lagi sakit, jadi..." "Tidak usah pura-pura," potong Huda, menunjuk dengan tangan gemetar. "Kau pikir aku tidak tahu? Kau iri kan? Karena aku bisa beli tanah di belakang rumahmu. Kau kirim sesuatu biar aku menderita?" Ruangan yang semula tenang berubah jadi sesak. Suara azan maghrib dari surau kecil di ujung jalan terdengar sayu, tapi tak cukup menenangkan suasana. Salman terdiam sejenak, mencoba menahan diri. "Astagfirullah, bapak ini ngomong apa? Saya gak pernah pikir begitu. Semua orang tahu penyakit bapak itu karena gula darah. Saya ikut sedih cuma..." "Cukup Sarman," bentak Huda. Sedih dari mana? Kau selalu lihat aku dengan tatapan dengki. Waktu aku bangun rumah ini, kau bilang orang kaya itu ujian. Waktu aku beli mobil, kau nyeletuk rezeki haram cepat habis. Jangan pura-pura suci di depanku." Beberapa santri mulai gelisah. Ada yang menunduk lebih dalam, ada yang diam-diam keluar lewat pintu belakang. Istri Huda dari dapur menatap khawatir, tapi tak berani mendekat. Sarman menarik nafas panjang. "Kalau bapak merasa saya salah, saya minta maaf pak. Tapi jangan tuduh sembarangan. Saya orang biasa, gak punya niat jahat sama siapapun." "Kau jangan acting Sarman." Huda menghentak meja. Gelas teh di depannya tumpah. Airnya membasahi taplak. "Tubuhku ini rusak karena kirimanmu. Dokter bilang diabetes. Omong kosong. Ini bukan penyakit biasa. Aku tahu rasanya ada sesuatu yang hidup di dalam darahku." Sarman melangkah mundur. "Saya gak mau ribut. Biar Allah yang tahu siapa yang benar." "Pergi dari rumahku Sarman," suara Huda meninggi. "Sebelum aku sumpahi kau benar-benar jadi apa yang kau tanam." Suasana hening. Di luar, langit berwarna jingga keabu-abuan. Burung-burung terbang pulang dan udara terasa berat. Sarman melangkah keluar tanpa menoleh lagi, meninggalkan tatapan-tatapan waspada dari para santri yang berbisik pelan di serambi. Di jalan pulang, langkahnya terasa goyah. Ia memegang dadanya, menahan marah dan malu. Suara orang-orang dari warung samping jalan terdengar samar. Mereka pasti sudah dengar keributan tadi. Sarman menatap tanah di depan rumahnya yang tak seberapa luas. Di sana, dulu Huda sering datang membantu menggali sumur, mengajari anaknya mengaji. Akan tetapi, sejak Huda kaya, sikapnya berubah. Semua orang tahu Huda cepat naik pitam. Lisannya tajam, sering mengomentari urusan orang. Tapi setiap Jumat ia juga berdiri di mimbar, menasehati jamaah agar sabar dan menjaga hati. Di rumahnya, Siti, istrinya, sudah menunggu dengan wajah khawatir. "Di mana mas? Bapak Huda mau dijenguk?" Sarman duduk di kursi kayu, melepas pecinya. "Gak usah tanya. Orang itu sudah gila hormat. Katanya aku yang nyantet dia." Siti menutup mulutnya terkejut. "Astagfirullah, masa bisa ngomong begitu?" Dia tuduh aku di depan santri-santrinya. Semua orang dengar. Ya Allah, nanti orang kampung pasti ikut ngomong. Kita bisa malu mas. Sarman menatap wajah istrinya yang pucat. "Aku udah gak peduli. Tapi kalau sampai anak-anak diejek, aku gak tahu bakal sanggup diem." Siti menunduk, menggenggam ujung kakinya. Dari luar, terdengar suara anak kecil berlari, lalu suara motor yang melintas. Desa kecil itu biasanya tenang, tapi malam itu terasa lain. Seolah semua mata sedang mengawasi rumah mereka. Beberapa jam berlalu di rumah besar Huda.
Para santri pamit satu persatu. Huda masih duduk di ruang tamu, menatap kakinya yang dibalut perban. Ia menyingkap sedikit, melihat kulit yang menghitam di ujung jari. Bau obat bercampur dengan aroma daging busuk yang samar. Rini, istrinya, membawa segelas air hangat. "Minum dulu mas, obatnya juga." Huda menepis halus. "Air gak akan nyembuhin. Ini bukan penyakit biasa. Dokter bilang bapak harus rutin kontrol, jangan keras kepala." "Dokter gak tahu apa-apa, aku tahu rasanya." Rini menunduk, menahan air mata. "Jangan ngomong yang aneh-aneh mas, banyak santri yang dengar." "Ah, biar mereka tahu. Aku diserang orang itu mau jatuhkan aku, tapi Allah gak akan tinggal diam." Malam itu Huda tak tidur. Ia duduk di kursi dekat jendela, memandang halaman gelap. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di balik tirai. Suara jangkrik terdengar, tapi di telinganya seperti dengungan berat yang tak hilang. Ia menatap langit-langit rumah, seolah mencari jawaban. Di tempat lain, di rumah Sarman, obrolan kecil di warung depan mulai menyinggung namanya. "Kata siapa tuh? Udah kena guna-guna dari Sarman. Gak mungkin, Sarman orangnya tenang, gak pernah ribut kok." "Ya, tapi Huda ustadz, masa dia asal tuduh?" Suara-suara itu terdengar sampai ke dalam rumah. Anak bungsu Sarman, Dina, menatap ibunya dengan mata bingung. "Bu, kenapa orang-orang ngomongin bapak?" Siti membelai kepala anaknya. "Sudah nak, main saja di dalam." Malam berjalan lambat. Di kamarnya, Sarman gelisah. Ia teringat tatapan Huda yang marah, juga kata-katanya yang menuduh tanpa dasar. Ia tahu, fitnah seperti itu bisa menghancurkan nama baik. Besok pasti semua orang kampung tahu. Sarman bangkit, keluar ke halaman, menatap ke arah rumah besar di seberang sawah. Lampunya masih menyala. Ia menarik nafas dalam, menatap langit yang mulai ditutup awan tebal. "Kalau dia maunya perang, aku juga bisa," ucapnya pelan. Keesokan harinya, kabar itu benar menyebar di pasar, di warung kopi, di pos ronda. Semua membicarakan hal yang sama. Ada yang kasihan, ada yang percaya. Nama Sarman mulai disebut-sebut dengan nada sumbang. Anak-anaknya mulai dijauhi teman-teman sekolah. Siti menangis di dapur. "Mas, sampai kapan kita tahan kayak gini?" Sarman menatap kosong keluar jendela. "Aku gak tahu, tapi aku gak mau terus diinjak." "Mas, mau apa?" "Biar dia tahu rasanya dituduh tanpa bukti." Nada suaranya berat, menahan amarah. Di sisi lain, kondisi Huda kian lemah. Ia berjalan terpincang ke masjid, tapi tak sanggup berdiri lama. Setiap kali ia berbicara di depan jamaah, keringatnya keluar deras dan pandangannya berkunang. Namun ia tetap memaksa. "Jangan iri pada rezeki orang lain," katanya di atas mimbar. "Orang yang dengki akan hancur oleh doanya sendiri." Beberapa jamaah saling pandang, sebagian pura-pura mengangguk. Semua tahu siapa yang ia maksud. Usai sholat, salah satu santri mendekat. "Ustadz, tadi Pak Sarman juga datang ke pasar. Katanya..." "Ah, jangan sebut namanya di depanku," potong Huda. "Orang itu sudah hitam hatinya." Santri itu menunduk dan pergi tanpa berani menatap wajahnya lagi. Hari-hari berikutnya, luka di kaki Huda mulai bernanah. Dokter menyarankan amputasi, tapi ia menolak. Ia yakin penyakit itu hanya bisa sembuh dengan doa, bukan pisau. Namun di setiap malam, rasa panas di kakinya menjalar ke dada. Ia terbangun berkeringat, merasa tubuhnya berat dan jantungnya berdegup aneh. Rini duduk di sampingnya. "Mas, dengarkan aku sekali saja. Kita ke rumah sakit besar di kota ya. Aku takut sesuatu terjadi." "Gak usah, aku tahu ini ujian. Tuhan mau lihat kesabaranku." "Kalau ini ujian, jangan dibatkan orang lain. Jangan tuduh sembarangan." Huda menatap istrinya tajam. "Kau juga gak percaya sama aku?" Rini menelan ludah. "Aku percaya, tapi bukan semua yang kita rasakan itu pertanda." "Cukup, aku tidak mau dengar lagi." Ia membalikan badan, menarik selimut. Rini diam, menatap punggung suaminya yang tampak kurus dalam cahaya redup. Sementara itu,
Sarman duduk di warung dekat jembatan. Di depannya, seorang lelaki tua berjanggut putih sedang menyalakan rokok kretek. "Kau tampak banyak pikiran," kata lelaki itu. "Orang kampung udah gak percaya sama aku, Pak. Semua gara-gara mulut Huda." "Kalau sudah begitu, diam pun percuma. Kau harus buat dia tahu." Sarman menatap wajah lelaki itu. "Maksudnya?" "Kalau dia main di jalur gaib, kau balas dengan cara yang sama. Aku tahu orang yang bisa bantu." Sarman tidak menjawab. Ucapan itu bergema di kepalanya. Di dada, amarahnya mengeras menjadi sesuatu yang tak mudah diredam. Hari beranjak sore. Langit berwarna merah tua. Dari kejauhan terdengar azan, suara yang biasanya menenangkan, tapi kini terasa menekan. Huda duduk di beranda, memandangi halaman. Udara dingin membuat luka di kakinya terasa berdenyut. Seorang santri datang, membawa surat kecil dari kantor Samsat. "Ini ada surat, Pak. Urusan kendaraan yang kemarin." Huda mengambilnya dengan tangan gemetar. "Letakkan saja." Santri itu berpamitan cepat. Matanya tak berani lama-lama menatap wajah ustadznya yang pucat. Saat pintu tertutup, Huda mendengar suara langkah di belakangnya. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara daun kering yang terseret angin. Ia menghela nafas, lalu masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, aroma obat menyengat. Ia menatap foto keluarga di dinding. Senyumnya di sana tampak asing. Di luar, Sarman berjalan melewati jalan setapak menuju rumah kecil di ujung desa. Di tangannya tergenggam kertas kecil dengan alamat yang diberikan lelaki tua tadi. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Angin berembus dingin, membawa suara jangkrik yang panjang. Dalam dadanya, sesuatu tumbuh bukan lagi amarah semata, tapi dendam yang mulai berakar. Ia tahu langkahnya malam itu akan mengubah segalanya. Namun rasa malu dan hina yang ia tanggung sudah tak tertahan. "Kalau dia mau main kotor," gumamnya pelan, "aku juga bisa." Langkahnya terus maju menembus jalan berkerikil. Cahaya lampu rumah makin jauh di belakang. Di ujung jalan itu, samar terlihat cahaya redup dari sebuah rumah bambu. Ia menegakkan punggung, menarik nafas panjang, lalu mengetuk pintu perlahan. Dari dalam terdengar suara serak perempuan. "Siapa?" "Saya disuruh datang oleh Pak Pinu. Katanya ibu bisa bantu." Sunyi sejenak, lalu pintu kayu berderi terbuka sedikit. "Masuk," jawab suara itu pelan, namun tegas. Udara di dalam rumah terasa berat. Aroma rempah bercampur hangus menempel di udara. Sarman menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Di depan matanya berdiri seorang perempuan berkerudung hitam dengan mata tajam. "Namamu siapa?" tanya perempuan itu. "Sarman." "Untuk apa kau datang ke sini, Sarman?" Ia ragu sejenak, lalu menjawab, "Ada orang yang sudah merusak nama baik saya. Saya mau dia ngerasain apa yang saya rasakan." Perempuan itu menatapnya lama, senyumnya tipis. "Kalau begitu, kau harus siap dengan harga yang akan dibayar." Sarman tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai bambu, merasa langkahnya sudah terlalu jauh untuk mundur. Di luar rumah itu, suara azan Isya menggema dari kejauhan. Udara terasa lebih dingin, dan langit seperti menelan cahaya terakhir di cakrawala. Di rumah besar Huda, lampu di ruang tamu berkedip sesaat sebelum padam. Rini terbangun karena suara sesuatu jatuh di dapur. Saat ia datang, hanya piring yang pecah di lantai. Ia menunduk memungut serpihan, tanpa tahu di kamar suaminya, Huda, baru saja terlonjak dari tidur dengan nafas tersengal. Keringat menetes dari pelipisnya. Ia memegangi dada, merasakan denyut keras yang aneh. "Ya Allah," gumamnya lirih. "Apa ini ujian atau peringatan?" Tak ada jawaban. Hanya suara angin dari luar yang terdengar panjang dan berat, seolah membawa sesuatu yang belum ingin berhenti di situ. "Kau yakin mau lanjut, Nak?" Suara perempuan itu terdengar berat di ruang bambu yang remang. Sarman duduk bersila di lantai, menunduk.
menatap tikar anyam yang mulai lapuk. Saya sudah bulat, Bu. Harga diri saya diinjak. Kalau saya diam, orang bakal pikir saya benar-benar tukang santet. Perempuan itu, Mak Ranti, menatapnya lama dari balik kerudung hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Kalau sudah bicara soal kiriman, tak ada jalan balik. Begitu nama disebut, sesuatu akan menuntut balas. Apapun yang terjadi nanti, jangan datang lagi kalau kau takut melihat hasilnya. Sarman mengangguk pelan. Saya tidak mau tahu, yang penting dia merasakan akibat dari ucapannya. Mak Rini bangkit perlahan. Langkahnya menimbulkan suara berderit di lantai bambu. Ia mengambil wadah tanah dari sudut ruangan, lalu membuka bungkusan kain yang dibawa Sarman. Ini rambutnya. Iya, waktu dia potong di tukang cukur, saya ambil diam-diam dari lantai. Bagus, itu cukup. Di luar, suara serangga malam terdengar bersahutan. Angin menyelinap lewat celah dinding, membawa aroma lembab dari kebun belakang. Cahaya dari lampu minyak bergetar, memantulkan bayangan panjang di dinding. Mak Rini menyiapkan segenggam tanah dari wadah itu, menaburkannya di atas piring tanah liat, lalu menempelkan beberapa helai rambut Huda di tengahnya. Kau harus ikut ucapkan namanya. Sarman menelan ludah. Untuk apa? Supaya arah kiriman tak salah sasaran. Suara perempuan itu datar tanpa jeda. Sarman menarik nafas. Huda bin Salim. Sekali lagi, Huda bin Salim. Mak Ranti mengulangi nama itu sambil menggerakkan bibir pelan. Tangan kirinya menggenggam sesuatu dari kantong kain, benda kecil yang tak sempat dilihat jelas oleh Sarman. Aroma getir memenuhi ruangan, membuat tenggorokannya terasa kering. Kalau nanti angin berhenti, jangan buka mata, kata Mak Rini pelan. Sarman hanya mengangguk, tapi rasa takut mulai menyusup ke dadanya. Ia menunduk lebih dalam, mendengar desisan yang samar dari arah piring tanah. Suara itu pelan, seperti nafas yang dihembuskan di dekat telinga. Lampu minyak bergetar hebat, lalu redup. Ruangan gelap. Sarman memejamkan mata, tapi di balik kelopak matanya terasa seperti ada cahaya merah yang berdenyut. Suara Mak Ranti terdengar berulang, memanggil nama Huda dengan nada berat dan terputus-putus. Udara berubah panas, namun tubuhnya terasa dingin. Tiba-tiba, hembusan angin kuat menerpa dinding bambu. Beberapa daun kering masuk lewat celah pintu. Sarman menggenggam lututnya erat. Lalu suara seperti desis panjang muncul dari bawah lantai. Mak Ranti berhenti membaca. Ia menatap piring tanah itu yang kini retak halus di bagian pinggir. Sudah, katanya dengan nada datar. Kau bisa pulang, tapi ingat, 3 malam ke depan jangan keluar rumah lewat jam 10. Sarman menatapnya dengan ragu. Apa yang bakal terjadi? Bukan urusanmu lagi. Ia menyerahkan kain kecil berisi garam dan abu. Letakkan di bawah ranjangmu. Itu pelindung. Sarman menerima tanpa banyak tanya, lalu keluar dari rumah itu. Udara di luar terasa pengap. Di kejauhan, langit tampak berat dengan awan gelap. Ia melangkah cepat melewati jalan tanah, menatap lurus ke depan tanpa berani menoleh. Di rumah besar milik Huda, suasana tampak hening. Rini duduk di ruang tamu, melipat pakaian sambil sesekali menatap jam dinding. Dari kamar, terdengar langkah suaminya yang tak beraturan. Mas, tidurlah dulu, katanya lembut. Aku gak bisa, sahut Huda dari dalam. Setiap kali pejam mata, rasanya ada yang menatap. Rini mendekat, berdiri di ambang pintu. Huda duduk di tepi ranjang. Wajahnya basah oleh keringat, matanya merah, tapi bukan karena menangis. Pandangannya kosong menembus lantai. Airnya udah aku taruh di meja, kata Rini pelan. Minum dulu. Huda tak menjawab. Ia menatap tangannya yang bergetar, lalu memegang dada. Kau dengar gak? Dengar apa? Suara di luar jendela. Dari tadi kayak ada yang jalan mondar-mandir. Rini menoleh ke arah jendela yang tertutup gorden.
Gak ada siapa-siapa mas, itu cuma angin. Angin gak bisa bikin langkah. Nada suaranya berat, seperti menahan sesuatu. Rini menatapnya cemas. Mas, jangan terus-terusan mikir aneh. Kamu kan ustadz, jangan biarkan pikiran buruk menguasai. Huda menatap istrinya lama. Aku tahu tubuh ini sedang diserang. Ada yang kirim sesuatu. Aku bisa rasakan. Rini menatap luka di kakinya yang kini tampak basah dan hitam di ujung jari. Bau logam samar keluar dari perbannya. Itu luka mas, bukan kiriman. Dokter sudah jelaskan. Kalau itu luka kenapa tiap malam terasa bergerak? Kau pikir aku gila? Huda menatap perutnya, matanya menyipit menahan sakit. Rini mencoba mendekat, tapi Huda menepis tangannya. Jangan sentuh. Aku tahu kau juga gak percaya. Semua orang sama. Ia memalingkan wajah, menggenggam ujung selimut. Tubuhnya bergetar. Jam di dinding berdetak lambat. Di luar, suara azan Isya masih menggantung di udara. Rumah yang biasanya ramai dengan santri kini kosong. Sejak kabar penyakit Huda merebak, mereka mulai menjauh. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Rini duduk di kursi dekat ranjang, menatap suaminya yang mulai terlelap dalam posisi setengah duduk. Ia menarik nafas panjang, menatap jendela yang kini hanya memantulkan bayangan pohon pisang di halaman. Udara malam terasa lembab. Dari luar terdengar suara kokok ayam pendek, lalu hening kembali. Di jalan kampung, Sarman sudah hampir tiba di rumah. Ia melangkah pelan melewati pagar bambu, lalu menatap ke sekeliling. Rumah-rumah lain sudah gelap. Istrinya menunggu di depan pintu, membawa lampu kecil. Mas, dari mana? Suaranya pelan, tapi terdengar tegang. Gak usah tanya, jawab Sarman menatap lurus. Masih marah soal Huda? Dia yang mulai, sekarang biar dia rasakan. Siti menghela nafas panjang. Mas, jangan cari gara-gara. Dosa gak bisa dilawan dengan dosa, mas. Sarman diam, melewati istrinya tanpa menatap. Ia masuk kamar dan mengunci pintu. Di dalam, ia menatap kain kecil berisi garam dan abu dari Mak Rini. Dengan tangan gemetar, ia selipkan di bawah ranjang, lalu duduk di tepi tempat tidur. Hening, hanya detak jam di ruang tengah yang terdengar. Ia menatap dinding bambu yang bergetar halus diterpa angin. Sekilas, terdengar bunyi lirih seperti gesekan kuku. Sarman menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Ia menegakkan punggung, menatap ke arah pintu. Pikiranku saja, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Di rumah Huda, udara mendadak panas. Huda terbangun dengan nafas tersengal. Rini yang baru terlelap di kursi langsung berdiri. Mas, kenapa? Huda menatap istrinya dengan mata terbuka lebar. Perutku rasanya seperti ada yang melilit dari dalam. Rini panik, mencoba meraih telepon di meja. Aku panggil ambulan. Jangan, teriak Huda. Gak usah, ini bukan penyakit biasa. Suara kerasnya menggema, membuat Rini berhenti. Ia memegangi tangan suaminya yang berkeringat dingin. Tubuh Huda gemetar, matanya memerah. Aku lihat sesuatu tadi, katanya dengan suara parau. Di ujung ranjang ada bayangan berdiri, hitam tapi matanya menyala. Rini menatap sekeliling. Gak ada apa-apa mas, kamu hanya halusinasi. Aku gak halu, kau pikir aku gak sadar? Ia menatap jendela dengan sorot tajam. Dia di luar, nunggu aku tidur. Rini menelan air liur. Mas, tolong jangan buat aku takut. Kalau kau takut, keluar saja, biar aku hadapi sendiri. Sementara itu, suara petir terdengar jauh di langit. Lampu di ruang tamu bergetar, lalu padam sesaat sebelum menyala kembali. Udara terasa berat, dan aroma besi memenuhi ruangan. Huda menunduk, memegangi perutnya. Dari bawah bajunya, Rini melihat gerakan aneh di kulit perut, seperti sesuatu yang menekan dari dalam. Ia menjerit kecil dan mundur beberapa langkah. Mas, itu apa? Aku bilang juga apa? Ini bukan penyakit. Suara Huda bergetar, tapi tatapannya liar. Tiba-tiba tubuhnya kaku. Ia menahan nafas.
lalu memuntahkan cairan hitam ke lantai. Rini menjerit, menahan tangannya yang bergetar. "Ya Allah, Mas!" Huda terkulai, nafasnya berat. Rini berlari keluar rumah, memanggil tetangga. Beberapa menit kemudian, 2 santri datang tergesa. Mereka membantu mengangkat Huda ke tempat tidur. Tapi, tubuhnya dingin dan keras seperti batu. Wajahnya memucat, matanya setengah terbuka. Rini menangis di sisi ranjang. "Tolongin suamiku, tolong!" Salah satu santri mencoba membaca doa, tapi suara yang keluar tercekat. Setiap kali ia membaca doa, lampu di kamar bergetar seolah menolak cahaya. Dari luar jendela, terdengar suara langkah cepat di halaman, lalu berhenti tiba-tiba. Rini menoleh, tapi tak ada siapapun di sana, hanya angin yang meniup gorden pelan. Huda membuka mata perlahan. "Dia datang," ucapnya lirih. "Aku bisa dengar suaranya di telingaku." Santri itu menatap Rini, wajahnya pucat. "Bu, mungkin sebaiknya panggil kiai dari kampung sebelah." Rini mengangguk cepat, lalu berlari keluar. Sarman yang duduk di kamarnya tiba-tiba merasa telinganya berdengung. Ia memegang kepala, tubuhnya dingin. Di udara, ia mencium aroma yang sama seperti di rumah Mak Ranti, tanah lembab dan logam. Ia berdiri, melangkah ke jendela, menatap ke arah jauh. Di kejauhan, rumah besar milik Huda tampak temaram dan samar terdengar teriakan perempuan. Sarman menatap lama, dada berdebar. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, tapi tak tahu sebesar apa akibat dari yang ia mulai. Di rumah Huda, para santri mencoba menenangkan Rini yang histeris. Huda kembali terbaring, tapi matanya menatap kosong ke langit-langit. "Ada yang duduk di dadaku," katanya pelan. "Berat sekali." Santri yang duduk di dekatnya merasakan udara di sekeliling mereka berubah dingin. Lilin di meja kecil bergoyang tanpa angin. Salah satu santri berusaha membaca doa lagi, tapi kali ini Huda menjerit keras. Tubuhnya menegang, lalu terkulai. Rini menutup mulutnya, terisak ketakutan. Suasana rumah berubah sunyi. Hanya suara hujan yang mulai turun di atap. Santri-santri saling pandang, tak berani bicara. Rini duduk di lantai, menatap tubuh suaminya yang kini diam, tapi dadanya masih naik turun cepat. Dari luar, petir menyambar di langit barat. Sarman berdiri di teras rumahnya, menatap ke arah itu dengan wajah tegang. Angin berembus kencang, menggoyang dedaunan di halaman. Dalam dada, ia merasa lega sekaligus takut. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, menutup pintu perlahan. Suara hujan di atap terdengar panjang, seolah menutup semua suara lain di dunia. Namun, di rumah besar yang berdiri di ujung desa, jeritan pertama Huda malam itu terus menggema, seperti panggilan dari sesuatu yang baru saja terbangun dan belum berniat berhenti. "Aku tidak sanggup melihatnya lagi, Ustadz. Setiap kali aku buka perban, lukanya semakin melebar. Bau itu menusuk sekali." Suara istrinya terdengar gemetar di ruang tengah. Ia duduk dengan tangan menutup wajah. Tubuhnya bergetar menahan tangis. Ustadz Harun menatap pintu kamar Huda yang tertutup rapat. Dari celah bawahnya, cahaya redup temaram menembus keluar. "Kita tetap harus mencoba, Bu. Kadang cobaan itu datang dari arah yang tidak kita sangka," katanya perlahan. "Sudah 2 kali saya bawa ke dokter. Kata mereka, ini infeksi karena gula darah. Tapi kenapa setiap malam dia menggigil dan menjerit seperti orang disiksa?" Wanita itu menatap dengan mata merah. "Tiap malam suara aneh terdengar dari kamar, seperti ada yang berjalan di sekitar tempat tidur." Huda terdengar mengerang dari dalam kamar. Nafasnya berat. Terdengar serak. "Jangan biarkan dia masuk. Jangan biarkan." Suaranya parau, seperti sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat.
Ustadz Harun melangkah pelan. Ia membuka pintu dengan hati-hati. Aroma menyengat langsung menyergap begitu daun pintu bergeser. Bau obat dan daging busuk bercampur dalam udara pengap. Huda terbaring di ranjang, tubuhnya kurus. Kulit di kakinya tampak menghitam. Di dekatnya, baskom air dan kain basah menumpuk di lantai. "Assalamualaikum Huda," ucap Ustadz Harun pelan. Huda membuka mata, tatapannya kosong. Tapi ketika melihat tamunya, sudut bibirnya bergetar. "Ustadz, tolong saya. Ada sesuatu di bawah tempat tidur. Setiap malam dia menarik kaki saya." "Istighfar Huda, semua ini ujian." Ustadz Harun duduk di kursi kecil di sisi ranjang. Ia membaca ayat pendek dengan suara lembut, berusaha menenangkan. Namun, baru beberapa detik, lampu gantung di langit-langit bergetar. Cahaya di dalam kamar meredup seperti ada kabut tipis melingkupi. Istri Huda yang berdiri di depan pintu menutup mulutnya dengan tangan, takut bicara. Setiap kali ayat itu dibaca, dia marah, gumam Huda sambil menatap ke arah bawah ranjang. Nafasnya tersengal. "Ustadz, dia ada di sana." "Tidak ada siapa-siapa di sini selain kita. Jangan biarkan rasa takutmu menelan akal," jawab Ustadz Harun tetap tenang, meski suaranya mulai menegang. Ia melanjutkan bacaan, tapi tiba-tiba mangkuk air di atas meja kecil bergoyang sendiri. Air di dalamnya bergelombang, seperti tersentuh oleh sesuatu. Istri Huda berteriak pelan. "Astagfirullah!" Huda menjerit keras. Tubuhnya melengkung. Kedua tangannya mencengkeram sprei. Suara retakan kecil terdengar dari sendi kakinya. Ustadz Harun berdiri, membaca lebih keras. "Kembalilah pada tempatmu. Jangan ganggu dia." Jeritan Huda berubah menjadi tangisan parau. Ia menatap istrinya dengan mata merah berair. "Kau lihat kan? Dia tidak mau pergi. Dia di sini." Hening sesaat, lalu lampu kembali menyala terang. Suara jangkrik di luar terdengar lagi. Ustadz Harun mengusap keringat di dahinya. "Sudah, istirahatlah dulu. Aku akan datang lagi besok. Tapi kau harus banyak-banyak istighfar." Huda hanya diam, bibirnya bergetar, seolah ingin bicara, tapi tak mampu. Ia memejamkan mata, menahan sakit yang datang silih berganti. Malam itu, istrinya duduk di depan kamar dengan selimut di bahu. Suara hujan menetes di luar. Setiap kali ia mulai mengantuk, erangan Huda terdengar lagi. Kadang pelan, kadang berubah menjadi teriakan yang membuatnya menggigil. Ia masuk membawa air putih. Huda membuka mata perlahan, wajahnya pucat. "Kau dengar kan? Ada yang tertawa di dekat jendela." "Tidak ada siapa-siapa," jawabnya cepat. "Sudah, minum dulu." Namun saat ia mencondongkan tubuh untuk membantu Huda, terdengar suara denting logam dari dapur. Gelas-gelas di rak bergetar dan jatuh satu persatu. Perempuan itu spontan menoleh, jantungnya berdegup cepat. "Ya Allah!" Dari arah dapur, suara langkah seperti seseorang berjalan di lantai kayu. Langkah itu pelan, berat mendekat ke arah kamar. Ia menatap pintu yang terbuka setengah, tapi tak ada siapapun di luar. Hanya angin yang berhembus membawa suara daun bergesekan. Huda memegangi perutnya. Matanya menatap kosong ke langit-langit. "Dia datang lagi," katanya lirih. Perempuan itu menatap suaminya dengan air mata menetes. "Kau butuh pertolongan Huda. Aku akan panggil orang lain besok." "Tidak usah," sahut Huda. "Aku sudah tahu siapa yang melakukannya. Sarman." Nada suaranya dingin, penuh dendam. "Kau jangan bicara begitu lagi," jawab istrinya cepat. "Kita sudah cukup menanggung aib dari tuduhan itu." Huda menarik nafas berat. "Kau tidak tahu apa yang aku lihat waktu aku sholat. Bayangannya berdiri di sampingku. Senyumannya sama persis seperti Sarman." Perempuan itu hanya diam. Ia tahu, menentang ucapan suaminya di saat seperti itu percuma. Keesokan harinya, 2 santri datang membawa makanan. Mereka berdiri ragu di depan pagar, memanggil pelan dari luar. "Ustadz,
Ini kami bawakan nasi dan sayur, kata salah satunya. Istri Huda keluar dengan langkah lelah. Terima kasih. Taruh saja di meja depan, ujarnya. Tatapannya kosong, wajahnya kusut karena kurang tidur. Salah satu santri berbisik pada temannya. Kau dengar? Katanya di dalam rumah itu bau busuk. Orang-orang kampung bilang, Ustadz diserang sesuatu. Yang lain menepuk bahunya cepat. Jangan bicara begitu. Kita di sini mau membantu, bukan menyebar cerita. Namun, bahkan dari luar pagar, aroma aneh itu memang terasa. Udara di sekitar rumah seperti menahan sesuatu. Burung-burung di atap jarang singgah lagi. Saat malam datang, istri Huda mulai kehilangan ketenangan. Ia memeriksa suaminya tiap beberapa jam, mengganti perban, memberi makan, lalu duduk di ruang tengah sambil menatap kosong. Setiap kali mata terpejam, suara langkah kembali terdengar. Kadang ia mendengar seperti seseorang menarik kursi. Kadang suara nafas berat di belakang telinganya ketika menoleh ruangan kosong. Tubuhnya menggigil. Ia menyalakan semua lampu rumah, tapi cahaya yang seharusnya menenangkan justru membuat bayangan di dinding tampak menari-nari. Ya Allah, lindungi kami, bisiknya. Dari dalam kamar, Huda kembali menjerit. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ia berlari masuk. Huda tergeletak di lantai. Tubuhnya menegang, matanya membelalak. Apalagi ini Huda? Ia mencoba memegang bahu suaminya. Kulit Huda terasa panas, seperti baru keluar dari api. Lantai di dekat ranjang bergetar pelan. Dari celah bawahnya, muncul bayangan gelap melingkar, lalu menghilang dalam sekejap. Perempuan itu menjerit dan mundur, hampir jatuh. Tolong, ada orang. Tidak ada jawaban. Rumah tetap sunyi, selain suara nafas Huda yang tersengal. Ia menunduk lagi, mengguncang tubuh suaminya. Mas, Huda, bangun mas Huda. Mata Huda terbuka setengah, suaranya pelan. Dia tidak mau pergi. Dia di sini. Istrinya menatap sekeliling, air matanya menetes. Apa yang kau lihat? Huda tak menjawab. Ia menatap langit-langit, lalu matanya berputar ke arah pintu. Dia berdiri di sana. Perempuan itu menoleh spontan, tapi pintu hanya bergoyang sedikit karena angin. Tidak ada apa-apa di luar sana. Ustadz Harun datang tergesa setelah mendapat kabar. Saat ia masuk, udara di rumah terasa berat. Aroma obat bercampur dengan bau yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana keadaannya? Tanyanya cepat. Dia terus menjerit, jawab istrinya dengan suara serak. Setiap kali azan berkumandang, tubuhnya gemetar. Kadang dia bicara sendiri, seolah menegur seseorang. Ustadz Harun melangkah ke kamar. Huda duduk bersandar di dinding dengan mata sayu. Ustadz, saya mau tobat, tapi dia tidak membiarkan. Siapa yang kau maksud? Huda menatap kosong. Bayangan itu. Ustadz Harun menahan nafas sejenak, lalu mulai membaca doa. Ruangan terasa bergetar halus. Huda menjerit keras. Tubuhnya kembali kejang. Lampu padam sesaat. Istrinya menjerit ketakutan. Dalam gelap, suara langkah cepat terdengar di lantai. Ketika lampu menyala lagi, Huda tergeletak dengan tubuh kaku. Di bawah ranjang, seolah ada sesuatu bergerak, menimbulkan suara goresan pelan. Istri Huda berlari keluar kamar sambil menangis. Tolong Ustadz, tolong. Ustadz Harun berdiri terpaku. Dalam hatinya, ada rasa takut yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ia menunduk dan beristighfar lirih. Namun di antara gemetar bibirnya, tercium bau yang lebih kuat dari sebelumnya, seperti udara yang dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata. Ia menutup kitab Al-Quran perlahan, lalu berkata pelan, Aku akan datang lagi besok. Kau jagalah dia, jangan biarkan siapapun masuk ke kamar. Istri Huda hanya mengangguk lemah. Ia tahu, malam di rumah itu tidak akan tenang lagi. Ketika Ustadz Harun melangkah keluar dan pintu ditutup,
Suara di dalam kamar kembali terdengar. Nafas berat Huda menyatu dengan bunyi kursi bergeser dan suara seperti gesekan rantai di lantai kayu. Di ruang tengah, istrinya duduk memeluk lutut, menatap dinding dengan pandangan kosong. Di luar, hujan turun lagi. Dari arah kamar, terdengar jeritan panjang, lalu hening. Hanya detak jam dinding yang tersisa berdetak pelan menandai bahwa rumah itu belum selesai dihantui oleh penderitaan. Di lain waktu, "Astagfirullah, lihat Bu, wajahnya berubah lagi," ujar salah satu santri dengan suara bergetar sambil menatap ke arah ranjang. Istri Huda duduk di tepi kasur, wajahnya pucat, kedua tangannya gemetar. "Tolong panggil Ustadz Rahman cepat," katanya tergesa. Tapi santri itu hanya menunduk dan mundur perlahan. Tidak ada yang berani masuk lebih lama ke kamar itu. Huda terbaring dengan tubuh membengkak. Di sekujur tubuhnya muncul bercak kehitaman yang berdenyut seperti hidup. Nafasnya pendek-pendek, matanya menatap kosong ke langit-langit. "Aku tak sanggup lagi," suaranya parau, disusul batuk yang dalam. "Mas, sabar. Saya sudah hubungi Ustadz untuk datang ruqyah," ucap istrinya menahan tangis. "Ruqyah? Mereka semua takut. Mereka pikir aku dikutuk," jawab Huda dengan senyum getir. "Padahal aku hanya ingin mereka hormat." Di luar rumah, suara hujan memukul atap seperti ribuan tangan yang menampar. Petir menyambar di kejauhan. Cahayanya sesekali menyusup lewat celah dinding. Bau busuk menyebar, seolah udara menolak masuk ke kamar itu. Beberapa tetangga berdiri di teras, berbisik rendah. "Kasihan, tapi katanya dia sering nuduh orang sembarangan," ujar seorang lelaki tua. "Ya, mulut itu bisa lebih tajam dari pisau," timpal yang lain sambil melirik ke arah rumah Huda. "Mungkin ini balasan." Sementara itu, di rumahnya sendiri, Sarman duduk termenung di kursi bambu. Ketukan halus terdengar lagi di pintu depan. Ia menatap ke sana. Jantungnya berdetak keras. "Siapa?" tanyanya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Ketukan itu datang lagi, ritmis, pelan, tapi menusuk. Sarman menelan ludah dan perlahan membuka pintu. Angin dingin menyusup masuk, menampar wajahnya. Di tanah hanya ada bekas telapak kaki hitam yang seolah baru terbakar. Ia mundur beberapa langkah, lalu menutup pintu cepat-cepat. Ia mengambil nafas panjang dan merogoh saku bajunya, mengeluarkan selembar kain putih yang dulu diberikan Mak Ranti. "Kenapa ini belum juga selesai?" gumamnya. Keesokan harinya, ia memberanikan diri datang ke rumah dukun itu lagi. Namun halaman itu kini kosong, dinding rumah mengelupas, lantainya penuh abu, dan di tengah ruangan hanya ada sisa foto Huda yang hangus di pinggirnya. Udara di sana begitu pengap hingga membuat dadanya sesak. "Mak Ranti," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mendengar suara retakan dari langit-langit. Lalu tiba-tiba abu hitam itu terhembus keluar jendela, seperti ditiup sesuatu yang tak terlihat. Di rumah Huda, keadaan semakin mengerikan. Istrinya mencoba menyeka keringat di dahi suaminya, tapi setiap kali tangannya menyentuh kulit itu, terasa panas luar biasa. "Mas, aku takut," ucapnya lirih. Huda menatapnya lemah. "Aku juga. Aku dengar suara orang memanggil dari bawah ranjang, katanya waktuku hampir habis." Istrinya spontan menoleh ke lantai, tapi hanya suara hujan deras yang terdengar. "Jangan bicara begitu, Pak. Kalau aku mati jangan salahkan siapa-siapa," katanya pelan. "Mungkin ini memang balasan untuk mulutku yang tak terjaga." Lampu ruang tamu berkelap-kelip, lalu padam. Hanya sisa cahaya dari petir yang menerangi wajah Huda. Tampak urat di lehernya menegang. Teriakan tiba-tiba pecah dari kamar itu. Santri yang menunggu di teras langsung berlari pergi. Istrinya berteriak memanggil pertolongan, tapi suaranya tenggelam oleh hujan. Saat pintu kamar terbuka, tubuh Huda sudah tak lagi bergerak. Matanya terbuka lebar, membiru seperti kaca es. Lidahnya kaku. Tubuhnya kering seperti tersedot sesuatu dari dalam. Di wajahnya
ada ekspresi ketakutan yang sulit dijelaskan, seolah ia melihat sesuatu yang tak manusiawi sebelum nafas terakhirnya. Pemakamannya berlangsung sederhana, tak ada keramaian, hanya beberapa santri yang berani datang. Seorang ustadz memimpin doa singkat dengan suara terbata. Saat tanah terakhir ditutup, angin tiba-tiba berhembus kencang, mengguncang pepohonan di sekitar makam. Daun-daun kering berputar di udara dan jatuh menumpuk tepat di atas pusarannya. Istri Huda menunduk dalam diam, air matanya jatuh ke tanah. "Ampunilah dia ya Allah," katanya pelan, tapi udara di sekeliling terasa berat, seolah alam pun enggan menerima kepergian itu dengan tenang. Beberapa hari setelah pemakaman, Sarman mulai sakit. Tubuhnya lemas, kulitnya dingin. Ia tak lagi keluar rumah. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam satu mimpi, ia melihat Huda berdiri di depan pintu rumahnya. Wajah itu tanpa mata, hanya dua lubang gelap yang meneteskan cairan hitam. Sarman terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Di luar kamar, angin bertiup pelan, membawa suara seperti langkah kaki yang mendekat dari arah halaman. Sejak hari itu, warga percaya satu hal, kutukan dari mulut dan hati yang kotor tidak berhenti hanya pada satu orang. Ia akan berpindah mencari jiwa yang menyalakan api pertama. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga menjadi hikmah. Wen Antoni pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya. Alhamdulillah.